Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali dipertemukan Allah di udara di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali menelusuri sedikit demi sedikit, bagian demi bagian apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, untuk kita ambil pelajaran, untuk kita ambil ibrah, untuk kita bertadabbur dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang iman itu sifatnya yazid wa yankus, ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali kalau nggak salah. Jadi iman itu sifatnya naik dan turun, dan booster, ya, atau peningkat keimanan, ya, disebutkan di dalam surah Al-Anfal, ya, ayat yang ke-2 atau yang ketiga, saya lupa, ya. Ya, faidza tuliyat alaihim ayatuhu ya zadatuhum imana, ya, apabila orang-orang beriman itu, ya, yang hatinya bergetar, ya, ketika disebut, ya, kalimat Allah, ya, maka kemudian apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, maka bertambahlah, ya, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah, ya, bagi kita kalau merasa sudah level iman kayaknya merendah, ya, menurun, ya, segera cari di mana ada majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, ya, insyaallah, ya, iman kita akan tebal kembali, ya, normal lagi begitu. Tidak lupa sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, menyempurnakan majelis kita baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti pada masanya, pada saatnya, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, ya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, dalam program Tadabbur Al-Quran kali ini melanjutkan kajian kita yang tertunda sebelumnya, masih di surah An-Nazi'at, ya. Di dalam surah An-Nazi'at kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari, insyaallah ini, ya, dari ayat ke-13, ya, hingga ayat yang ke-26, ya, di mana tema dari ayat-ayat ini adalah pelajaran dari kisah-kisah terdahulu. Jadi tema dari ayat-ayat ini, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-26 adalah
pelajaran dari kisah yang terdahulu. Kisah siapa? Nah, mari kita lihat. Di dalam ayat yang ke-13 ya, ini sambungan dari ayat yang ke-12 sebelumnya ya, ketika orang-orang kafir berkata, qalu tilka idzan karratun khasyah. Jadi mereka terkejut ketika faktanya ya, ternyata apa yang mereka tidak percayai, tidak yakini, yaitu kematian dan segala pernak-pernik ya, yang pernah mereka dengar dari cerita orang Islam gitu. Ya, kalau realitanya begitu kan. Sebetulnya orang-orang non-muslim ya saat ini juga tahu ya konsep surga dan nerakanya orang-orang Islam ya. Mereka dengar, mereka tahu. Tapi bagi mereka itu hanya bualan gitu ya. Dan ternyata ketika mati kejadian, ternyata benar. Maka ucapan mereka adalah kalimat-kalimat ya yang penuh dengan penyesalan ya. Sehingga kemudian mereka punya kesimpulan ya, disebutkan di dalam surah An-Nazi'at yang ke-12, qalu tilka idzan karratun khasyirah. Kalau demikian maka sesungguhnya ini adalah momen ya, momen pengembalian yang sangat merugikan ya. Dulu mereka ingkari ya adanya saat ya pertemuan dengan zat yang maha mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di ayat yang ke-13 ya disebutkan di ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama hiya jazratu wahidah. Maka pengembalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah dengan sekali tiupan saja. Jadi bagi Allah ya, apa yang sulit ya dan juga mungkin mustahil ya, dalam otak atau apa namanya cara kerja sistematika kerja otak gitu ya, atau logika ya, tidak mungkin itu terjadi begitu kan, dari tulang belulang, dari bukan sekedar tulang belulang gitu ya, bahkan sudah hancur ya, ketika kita dikubur di bumi begitu. Bahkan kalau kita lihat bagaimana cara-cara ya orang-orang di luar sana ya, non muslim mereka menguburkan atau membuat acara penguburan ya, atau kremasi ya jenazah ya, macam-macam gitu. Bahkan ada yang ekstrimnya itu, saya pernah lihat ya di tayangan National Geographic itu, ada seorang istri ya, suaminya meninggal dan suaminya berwasiat ya, tolong bakar jenazah saya kemudian tebarkan ya ke langit gitu ya. Ya gimana caranya ya, kata istrinya. Ya gampang katanya. Jadi mereka ini keluarga pemburu, tinggal di tepi hutan gitu ya, di Amerika sana. Ya sudah, nanti bakar, setelah bakar ya masukkan abu jenazah saya ke dalam peluru, nanti tembakan ke udara. Nanti saya berhamburan tuh, saya akan menyatu dengan langit gitu ya. Jadi kerjain tuh istrinya ya, dibakar jenazahnya ya, dikremasi, kemudian dikumpulkan abunya. Setelah itu ya, sama istrinya itu ya, dibantu dengan saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam peluru ya, khusus pelurunya didesain untuk kemudian bisa menampung abu. Dimasukin abunya gitu kan, ada berapa peluru berhasil ya terkumpul. Maka kemudian istrinya dan saudara-saudaranya berbaris mengisi senapan dengan peluru itu, lalu kemudian ditembakkan ya ke udara. Puat. Ya, logikanya kan nggak mungkin ya, udah begitu ya, udah jadi partikel-partikel halus yang menyatu ya dengan alam gitu, lalu kemudian tiba-tiba bisa menyatu lagi, dibangkitkan lagi ya, utuh lagi, jadi orang lagi, kemudian tiba-tiba bangkit ya. Nah bagi Allah ya, ini ditegaskan di dalam ayat ini, fa inna ma hiya jazratu wahidah, enggak susah ya.
Cuma sekali tiup aja ya kata Allah itu jadi semua, kalian bangun semua ya, kumpul semua, yang dimakan ikan, yang dimakan buaya itu ya, yang dimakan cacing tanah, yang tadi modelnya sudah jadi abu gitu ya, semuanya akan utuh kembali ya, sempurna lagi ya, bahkan memorinya lebih tajam lagi ya. Dia bisa mengingat ya semua hal yang pernah dialami dalam hidupnya, dari mulai dia balik ya sampai dia meninggalkan alam dunia ya, second by second ya. Detik demi detik dalam kehidupannya dia ingat, dia tahu, makanya dia nggak bisa bohong gitu kan, karena semuanya tersimpan di dalam memori yang tidak bisa diingkari, memori dia sendiri. Nah, inilah sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditegaskan lagi faidahum bisahirah, maka seketika itu ya, mereka hidup kembali ya di bumi yang baru ya, di ayat yang lain dalam surah Ibrahim kalau nggak salah ya bunyi ayatnya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ada hari di mana nanti kata Allah Subhanahu wa taala bumi yang kita tempati ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang baru. Ya, dengan alam yang baru, ya bumi yang baru. Jadi yang ini dihancurkan, yang sekarang kita tinggal ini ya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, dalam banyak surah ya. Dalam banyak surah dalam Al-Quran akan ada kehancuran kiamat besar, lalu kemudian setelah hancur ya berkeping-keping yang menjadi partikel-partikel halus ya, bersatu dengan mungkin angkasa ya. Nah, maka untuk menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala ya, sudah sedemikian kondisi bumi ini, lalu kemudian nanti Allah ciptakan lagi bumi yang baru, dan kemudian dari disitulah kita akan dibangkitkan lagi. Ya. Itu momen di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan ya kepada mereka yang selama ini mengingkari adanya alam setelah kematian. Nah, lalu kemudian di ayat yang ke 15 ya, Allah Subhanahu wa taala sejenak ya merefresh ya memori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kisah orang-orang terdahulu ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-15 ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hal ini penerima wahyunya ya. Hal ataka hadithu Musa ya, sudah sampaikah kepadamu Muhammad ya, kisah Musa. Nah, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan bagaimana ya penyesalan orang-orang kafir ya nanti di yaumul mahsyar, maka kemudian ada nih relate-nya. Ya. Jadi katakanlah begini ya, jadi Allah cerita inilah bentuk orang-orang yang akan menyesal di akhirat. Ya, lalu kemudian Allah kasih contoh realnya ya, yang ada koneksi atau hubungan dengan penjelasan itu. Siapa? Orang yang dihadapi oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Hal ataka hadithu Musa ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah sampaikah kepadamu Muhammad kisah tentang Musa? Jadi kalau di dalam bahasa bukunya Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri ini beliau mengatakan ya, Allah Subhanahu wa taala mengalihkan pembicaraan tentang hari kebangkitan yang merupakan salah satu silsilah yang panjang ya, dan proses ya apa yang disebut dengan yaumul akhir ya, hari terakhir. Nah Allah ya, kata Dr. Saiful Bahri ya, kembali mengisahkan perhelatan abadi antara rezim kezaliman ya, ya dan juga kekafiran terhadap risalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang terjadi pada ya, Nabi Allah Musa alaihissalam, di mana beliau diamanahkan untuk berdakwah ya, memberikan peringatan kepada seorang raja yang diberi gelar Firaun ya, namanya ada yang menyebut Tutankhamun ya, macam-macam lah ya, tapi Firaun itu gelar ya, gelar raja bangsa Mesir, Farao. Tetapi sebutan Farao itu sendiri sebetulnya kalau dilihat dalam sejarah Mesir, ya, kerajaan peradaban Mesir,
sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran juga, ya, sebutan Faraun atau Fir'aun ini hanya diberikan kepada raja di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, ya, jadi sebelum raja Mesir di zaman Nabi Musa itu disebutnya Malik, ya, raja, ya, seperti pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam kan, bangsa Bani Israel ini kan baru ada di Mesir pada zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau hijrah, ya, dari Palestina ke ke Mesir, ya, lalu kemudian ayah beliau yang Nabi Allah Yakub alaihissalam dan saudara-saudara yang 12 ini ikut hijrah, ya, ke Mesir. Nah, itu masih disebut Malik rajanya. Lihat ya ayat-ayat Al-Quran surah Yusuf gitu, ya, itu panggilannya ya Malik, raja. Tetapi pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam gelarnya berubah menjadi Fir'aun. Kenapa? Ya ini nanti sebagaimana disebutkan, ya, pada ayat-ayat di dalam surah An-Nazi'at ini, kekafiran Fir'aun, ya, di dalam ayat sebelumnya, ya, dalam surah sebelumnya dia mengatakan ana rabbakumul a'la. Aku, ya, kata Fir'aun, adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, jadi kalau kalian punya Tuhan, nah, harus diakui bahwa saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, rajanya Tuhan gitu. Oke, kemudian disebut Parao, ya, atau Fir'aun. Nah, jadi untuk membedakan raja-raja Mesir, ya, dan yang paling terkenal kezalimannya adalah raja Mesir yang ada di zaman Nabi Allah Musa yang disebut dengan Fir'aun. Nah, di dalam ayat yang ke-16, ya, Allah reminder lagi begitu, ya, Rasulullah SAW tentang kisah Nabi Allah Musa alaihissalam, karena di ayat sebelumnya juga sudah disebut, ya, di dalam surah Toha misalnya, itu kan juga dijelaskan proses bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, diangkat menjadi Rasul, ya. Di dalam ayat yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali kisah, ya, kerasulan Nabi Allah Musa alaihissalam, ya. Di ayat yang ke-15-nya tadi kan, hal ataka haditsu Musa, ya, sudah sampaikah kepada Muhammad tentang kisah Musa, ya. Di ayat yang ke-16-nya iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ya. Ketika Tuhannya, ya, memanggil Musa, ya, di lembah suci yaitu lembah Tua. Ya. Jadi di ayat ini, ya, Rasulullah SAW, ya, bisa belajar, ya, istilahnya bisa belajar dari kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdakwah, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam menerima risalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses langsung, ya, di mana Nabi Allah Musa alaihissalam kan istimewanya gitu, ya, dia mendapatkan wahyu tanpa perantara, ya, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui malaikat Jibril, ya. Wa kalama Allah Musa taklima, Allah berbicara langsung kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dalam ayatnya begitu. Di mana risalah yang diterima oleh Nabi Allah Musa alaihissalam adalah bertujuan untuk merobohkan, ya, menghancurkan, ya, kezaliman dan kekafiran yang ditunjukkan oleh sosok Firaun ini, dan menggantinya dengan keadilan. Jadi, karena memang objek kezaliman dari Firaun, ya, dan kaumnya adalah bangsanya Nabi Allah Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Nah, mandat kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-16 ini, ya, idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ini Allah menceritakan bagaimana Allah memberikan mandat kenabian, ya, dan kerasulan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu kemudian diberikan mandat atau tugas besar apa? Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ke-17,
idhab ila fir'auna innahu tagha, ya. Pergilah kamu Musa, ya, temuilah Fir'aun karena sesungguhnya dia adalah orang-orang yang termasuk ke dalam golongan orang yang melampaui batas. Ya, gimana enggak melampaui batas, ya? Masa manusia ngaku Tuhan gitu ya. Kalau dipikir-pikir sehebat-hebatnya manusia tetap aja butuh makan, ya, butuh tempat tinggal begitu ya, butuh pakaian, ya, berarti dia masih punya kebutuhan gitu. Bagaimana Tuhan punya kebutuhan gitu ya. Itu disebut melampaui batas. Nah. Dan memang sejak kecil ya Nabi Allah Musa alaihissalam ini kan dalam sejarahnya dibesarkan di sana Fir'aun. Nah, dan dia tahulah ya, Nabi Allah Musa ini bagaimana kejamnya, ya, zalimnya, kafirnya, jahatnya ya, Fir'aun ya kepada rakyatnya, ya terutama kepada kaumnya Nabi Allah Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Nah kemudian ya setelah beliau Nabi Musa alaihissalam terusir ya dari istananya, ya perlahan tetapi pasti ya, itu asal usulnya terbongkar ya. Dan mengejutkan adalah ternyata itu bahwa memang dirinya bukan anak Firaun, ya. Tapi justru bagian dari kaum yang dizalimi oleh Firaun, yaitu Bani Israel ya. Sehingga kemudian ya di dalam sejarahnya Nabi Musa itu bingung ya benar apa enggak itu, dan berusaha mencari pembuktian ya tentang asal usul dirinya. Maka kalau kita lihat ya di ayat di surah Toha itu ya sahabat Edrim, di ayat yang ke-20, dari ayat yang ke-20 kalau nggak salah itu di lembah suci tua itu Nabi Allah Musa alaihissalam mendapatkan cerita langsung dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya lalu kemudian dihanyutkan ke sungai Nil ya, sehingga kemudian dia diambil oleh Fir'aun. Nah itu akhirnya tidak ada keraguan lagi kan ya, kalau sebelumnya mungkin masih ragu ya benar enggak sih ini ya, saya ini bukan anaknya Fir'aun begitu, saya ini bukan bagian dari pembesar Mesir begitu ya, dan justru saya adalah anak ya dari orang-orang yang dizalimi ya oleh Firaun. Maka kemudian itu Allah tegaskan benar ya bahwa kamu itu bukan golongan Firaun ya. Bukan dari nasabnya itu bukan dari Firaun tetapi dari Bani Israel ya. Maka diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanannya itu berliku itu ya untuk sampai ke sana itu Nabi Allah Musa alaihissalam ya. Harus cekcok dulu ya dengan para pembesar Mesir ya. Kemudian sampai kejadian dia membunuh ya askar ya atau prajuritnya Firaun, lalu kemudian sampai ke tinggal Firaun lalu dicari ya karena itu melanggar hukum gitu. Akhirnya belum jadi buronan ya. Dan membuatnya terusir menjadi pelarian dan merantau ke tempat yang sangat jauh ya selama lebih dari 10 tahun ya. Kalau kita lihat di dalam ya, Al-Quran itu disebutkan ya, itu para sejarawan menyebut ya tempat Nabi Allah Musa alaihissalam bertemu dengan sosok Shu'aib ya. Ada yang menyebut ini Nabi Shu'aib, tapi Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya-nya mengatakan ini bukan Nabi Shu'aib ya, tapi namanya sama ya. Itu di negeri Madian, jadi dari Mesir ke Madian itu jauh. Beliau akhirnya kemudian menyepi di sana gitu ya, menjadi seorang penggembala sampai akhirnya beliau menikahi putri ya, Shu'aib tadi. Dan setelah ya cukup masanya begitu ya dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam dipanggil ya ke lembah tua tadi untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mengemban misi risalah ya kenabian dan kerasulan, yaitu berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Firaun. Ya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Allah Musa alaihissalam untuk berhadapan langsung ya, face to face ya,
dengan orang yang selama ini membesarkan dia, memberikan kenikmatan, ya fasilitas ya sebagai anak raja begitu kan. Tapi ternyata dirinya bukan anak dia gitu kan. Tapi justru anak dari bangsa yang dizalimi oleh Firaun. Nah, gitu. Maka kemudian di satu sisi dilema juga ya. Orang yang seharusnya kita hormati karena kebaikannya, ternyata kemudian kita mendapati fakta dia penjahat. Gitu ya. Penjahat. Nabi Musa ini dilema ya, dibilang mau bilang Firaun jahat, ya dia ngambil, dia mengangkat dirinya jadi anak kan begitu. Dibilang baik, kaumnya bangsanya dizalimin, ya, disiksa, diperbudak, diperlakukan secara tidak adil begitu kan. Kan dilema juga ya. Makanya kemudian dalam hal ini, di dalam situasi dilematis tadi ya, Nabi Allah Musa alaihissalam berpihak memilih apa yang Allah perintahkan. Ini sebetulnya ibrohnya gitu juga ya. Kita kalau lagi dilema nih ya, menghadapi sesuatu situasi ya, yang rumit ya, kalau peribahasanya apa, seperti simalakama gitu ya, maka yang kita ambil keputusannya adalah berdasarkan apa yang Allah firmankan ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya, walaupun katakanlah ya dihujat orang gitu kan. Ya, Nabi Musa ini kan salah satu, kalau kita baca ya bagaimana dialog antara Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Firaun. Firaun itu ngingetin, kamu tuh dulu saya gedein, kamu saya besarkan sampai kamu jadi dewasa. Masa kamu mau kurang ajar sama saya? Nah, itu kan dihujat gitu kan. Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan ya, sesuatu berdasarkan apa yang Allah firmankan ya, berdasarkan ajaran Islam ya, tetap pasti ada ya hujatan-hujatan, kritikan-kritikan begitu kan. Nah, itu nggak ada masalah ya, karena yang kita jadikan dasar mengambil keputusan dalam situasi dilematis itu adalah apa yang Allah wahyukan, perintah Allah gitu. Jadi gitu aja konsepnya gitu kan. Ya karena yang namanya manusia ya semuanya ada, pasti ada salahnya dalam pandangan manusia. Kritikan itu selalu ada ya. Mau orang itu baik apalagi orang itu jahat ya. Ya, tidak ada yang bisa memuaskan manusia ya. Makanya ada sebuah pepatah, ridon nas ghayatun la tudrak ya. Keriduan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Jangankan kita sebagai manusia yang membuat kebijakan atau pengambil keputusan ya, atau decision maker misalnya ya, takut dikritik misalnya ya, nggak usah takut dikritik begitu kan, karena manusia itu apa, jangankan kita yang sesama manusia mengambil keputusan, Tuhan saja ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan yang maha bijaksana ya, kebijakannya diprotes gitu kan. Ya jangankan kita manusia ya, Allah saja itu sama manusia banyak yang protes ya. Contoh ringan misalnya hujan ya. Hujan itu kan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala itu kan. Allah menurunkan hujan dari langit ya. Apa semua orang menerima hujan itu dengan suka? Kan enggak juga ya. Ada juga yang justru malah kecewa ya, marah-marah, uring-uringan itu. Kenapa kok hujan? Misalnya apa namanya? Petani-petani garam ya, atau juga mungkin tukang-tukang es, tukang jualan, aduh hujan gitu kan. Ada yang mengeluh itu ya, karena kalau hujan sepi dagangannya gitu. Nah itulah manusia gitu kan. Makanya kemudian jangan takut berhadapan dengan kritikan, ketidakpuasan manusia, selagi kita berpegang kepada apa yang Allah putuskan. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia ya, teguh di atas pendiriannya ya, berpegang kepada apa yang Allah firmankan, berpegang kepada perintah Allah ya. Di ayat yang ke-18 ya, hingga ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra ya. Ya. Pergilah kamu kepada Fir'aun wahai Musa, kan begitu ya perintahnya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha.
sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu supaya kamu takut kepadanya. Nah, jadi Nabi Allah Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk berdialog. Jadi konsepnya itu heart to heart, dari hati ke hati. Jadi pendekatannya itu persuasif ya. Gitu. Jadi beliau diperintahkan datang kepada kepada Fir'aun, bukan untuk kemudian mengobrak-abrik istana dia gitu, tidak ya, tapi untuk mengadakan dialog, diskusi, ya, bicara dari hati ke hati. Karena bagaimanapun juga ya, kalau kata Ustaz Somad Fir'aunnya dia gitu ya, itu punya kebaikan ya. Saya ingat cerita Ustaz Somad berbicara tentang Mesir ya. Beliau akan mendapatkan beasiswa ya di Mesir. Waktu itu yang mimpin saya lupa ya, yang digulingkan itu ya. Jadi Fir'aunnya itu presiden ya, dia ngasih beasiswa ke saya gitu ya. Jadi kebaikan itu diingat. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam juga sama ya. Sejahat-jahatnya Fir'aun ya, semelampaui batas itu, dia punya jasa ya, telah mengambil dia dari sungai kemudian membesarkannya. Makanya kemudian pendekatannya persuasif, walaupun dia jahat begitu ya, tetap kebaikannya diingat. Nah inilah ya yang merupakan manifestasi dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha baik ya. Allah itu kan maha baik ya. Kebaikan Allah itu salah satunya ya tidak melupakan kebaikan manusia. Ya, jadi amal-amal soleh yang kita lakukan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir sekalipun ya meskipun di akhirat masuk ke dalam neraka, di dunia mereka dibalasi sesuai dengan perbuatan mereka kok ya. Orang-orang kafir yang serius cari uang begitu ya, membangun keluarganya supaya bahagia, dalam versi mereka ya Tuhan izinkan. Makanya kemudian mereka ada orang-orang disebut sebagai agniya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang merasa cukup karena ternyata tanpa Tuhan pun dia bisa happy gitu ya. Padahal itu adalah istidraj ya, sementara saja. Nanti di akhirat ya itu tadi ya, siksa neraka akan mereka hadapi. Ini akidah kita ya, jangan dibantah lagi ya. Kalau ada orang non muslim mampir kemari ya salah dia kan gitu ya. Ini bicaranya akidah muslim. Maka Fir'aun pun Nabi Musa pun sama, ketika menghadapi Fir'aun ya pendekatan adalah persuasif sebagaimana Allah perintahkan ya. Tanya dia ya, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan ya, bukan langsung main hantam, main sikat, main pukul, main hajar, main banting, enggak. Tapi tanya dulu, dialog dulu ya, tukar pikiran dulu ya, siapa tahu kemudian dia mau gitu. Nabi Allah Musa alaihissalam untuk menghadapi Fir'aun yang memang sudah tingkat kekafirannya udah level dewa gitu. Ini mengaku dewa ya, mengaku Tuhan begitu. Maka Nabi Musa juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam mukjizat yang sangat dahsyat ya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda kekuasaan serta pesan ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ya di dalam perjalanan sejarahnya diketahui bahwa hal itu semua yang mukjizat yang besar ya, yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Fir'aun ya, sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang benar, utusan Tuhan, dan Tuhan menghendaki Fir'aun ini kembali kepada Allah begitu kan, sebagaimana raja-raja pendahulu-pendahulu dia. Dulu kan yang di zaman Nabi Allah Yusuf ya, rajanya mengikuti Nabi Allah Yusuf ya, Raja Mesir itu ya. Kemudian tiba pada zaman Nabi Musa, dia mengingkari risalah ketuhanan gitu. Ya. Dan ternyata ya respon yang diberikan oleh Fir'aun ya tidak seperti yang diharapkan oleh Nabi Musa. Fir'aun justru angkuh, justru ingkar ya, bahkan berusaha untuk mencelakakan Nabi Allah Musa alaihissalam.
sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Tsumma adbara yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ya, ini. Kemudian dia berpaling, saya berusaha menantang Musa, dan dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu kemudian berseru dan memanggil kaumnya. Lalu kemudian dia berkata kepada Musa, ana rabbakumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Nah, inilah makna kalimat idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, pergilah kamu Musa kepada Firaun karena sungguh dia melampaui batas. Ini ya, Allah tunjukkan kepada Nabi Musa bagaimana melampaui batasnya Firaun dengan mengatakan ana rabbakumul a'la, ya. Dan inilah klimaks, ya, puncak begitu ya, dari kezaliman dan kekafiran Firaun, ya, ketika ia mengaku-ngaku sebagai Tuhan padahal tidak sedikit pun ya dia memiliki kelayakan untuk mengaku sebagai Tuhan, ya, karena sifat-sifat ketuhanan nggak ada dalam diri dia. Itu saya sebutkan tadi, dia masih butuh makan, ya, butuh pakaian begitu ya, kemana-mana ditandu. Harusnya kalau Tuhan kemana-mana terbang begitu ya. Ini kan nggak ditandu gitu. Jadi tidak ada sifat-sifat ketuhanan dalam diri Musa. Nah inilah kemudian ya yang menjadi tahbis ya atau peneguhan ya, sosok Firaun sebagai diri yang tak tahu diri. Nah, ya. Iyalah nggak tahu diri namanya kan. Coba disadar-sadari, masa Tuhan begini, masa Tuhan pilek gitu ya. Kalau kena bersin, kalau kena penyakit itu kena itu. Nah, aneh itu ya. Kalau ada orang ngaku dirinya Tuhan, ya, kalau masih sakit berarti bukan Tuhan gitu ya. Banyaklah ya kriterianya. Nah, maka kemudian di dalam ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula, ya. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan juga azab di dunia, ya. Karena level kekafirannya udah tingkat dewa gitu ya, mengaku sebagai Tuhan gitu. Maka kemudian Allah tegaskan di dalam ayat yang ke-25 Allah mengazab Firaun di dunia dan juga di akhirat. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Firaun ini sebetulnya gelar ya, namanya ini bukan Firaun, ada namanya. Jadi gelaran ini karena dia ini gelar ya, penguasa zalim ya, jadi Firaun itu simbol dari penguasa zalim ya, penguasa zalim sekaligus penguasa yang melampaui batas ya, batas kemanusiaan ya. Dan sekarang kalau kita lihat ya model-model kepemimpinan dunia ya, ada kan pemimpin yang model begini ya. Maka kalau Fir'aun dulu di zaman Nabi Musa Allah ancam ya, Allah sebut ya fa'akhadhahullahu nakalal akhirata wal ula, ya, maka Allah kemudian menetapkan azab baginya dunia dan akhirat. Maka demikian pula ya kalau ada orang yang kemudian menjadi pemimpin atau menjadi raja ya di tengah kaumnya, di tengah masyarakatnya, lalu kemudian dia melakukan kezaliman seperti kezaliman dan keingkaran yang dilakukan oleh Fir'aun di zaman Nabi Musa, maka hal yang sama juga akan Allah tetapkan, Allah berikan kepada mereka pada hari ini dan juga di hari-hari yang akan datang ya. Jadi ini sebuah ketetapan begitu ya. Bukan hanya untuk Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, kalau Anda sekarang jadi penguasa, jadi pemimpin, lalu kemudian bersikap zalim semena-mena, ya bahkan melampaui batas kemanusiaan, maka jangan salahkan kalau Allah kemudian akan memberikan azab di dunia dan di akhirat. Itu satu hal yang pasti. Ya, meskipun ditutup-tutupin ya, oh dia happy-happy aja tuh, wah mana tahu kita dalam-dalamnya ya, sengsara gitu kan. Sehingga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Allah menghukum Firaun ya dengan menenggelamkannya di dunia, dia ditenggelamkan ya, dengan segala kesombongannya itu tenggelam ya. Dan setelah itu kemudian Allah kekalkan jasadnya ya, jasadnya juga diabadikan ya. Ya. Agar bisa dilihat oleh orang-orang setelahnya supaya mereka juga belajar, inilah Firaun yang dulu membangkang. Sehingga kita mengambil hikmah agar kita nggak jadi seperti dia ya. Nah, ini yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-26, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi jangan dulu kita bicara bagaimana azab Allah di akhirat ya, di yaumul mahsyar yang di ayat 1 sampai ayat yang keberapa? Sampai ayat yang ke-12, bagaimana Allah menggambarkan situasi di yaumul mahsyar. Di dunia saja orang kalau sudah membangkang kepada Allah, maka kesusahan kesengsaraannya sudah bisa dilihat ya, bahkan tidak bisa ditanggung ya. Firaun tidak bisa mengelak dari siksa Allah di alam dunia ini ya, maka itu jadi ibrah, jadi pelajaran ya. Dan hanya orang-orang yang takut kepada Allah lah, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang ke-26 tadi ya, inna fi dzalika la'ibratan liman yahsha. Jadi pada cerita itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah saja. Nah, Firaun ya minusnya di situ, ya dia nggak punya rasa takut kepada Allah. Nah hari ini ya ini juga harus menjadi warning bagi kita. Kalau hari ini kita tidak punya rasa takut kepada Allah, wah bahaya ya. Ya maka jejak Firaun akan diulang, ya akan diikuti begitu. Ya. Kalau kita perhatikan sebetulnya ada orang-orang yang melakukan kejahatan, kriminalitas ya, sampai tingkatnya di luar di luar naral begitu. Itu kan jelas-jelas ya, dia bukan saja tidak takut kepada hukum ya. Lebih dari itu dia nggak takut kepada Tuhan. Ya, orang kalau berbuat jahat ya, pada dasarnya dia tidak takut kepada Tuhan yang melarang yang melakukan kejahatan. Nah, ini ambillah pelajaran dari bagaimana ya Firaun ya, yang kemudian tidak bisa mengelak dari azab ya, yang ditimpakan kepada diri dia begitu kan. Ya, kalau perlu datang aja ya ke Mesir, cari itu mana Firaun. Ya, memang jasad Firaun yang satu ini ya, yang membangkang di Jabal Nabi Musa itu memang ada ya, ada. Karena kan di Mesir itu di museum kalau nggak salah, kalau kata seorang teman yang sudah sampai ke sana, itu Firaunnya banyak ya, yang diawetkan itu. Tapi ada satu ya, yang pernah diungkapkan oleh seorang saintis Muslim ya, Dr. Maurice ya, Dr. Maurice Bucaille kalau nggak salah namanya. Beliau menjadi saksi adanya satu Firaun yang di dalam paru-parunya ada garam, kadar garam, dan itu yang kemudian menyebabkan dia, Dr. Maurice ini bersyahadat ya. Tadinya beliau non muslim, tetapi ketika melakukan otopsi ya, dia ahli forensik ini, diberikan mandat oleh kerajaan Mesir dan juga Prancis kalau nggak salah ya, untuk membedah jasad Firaun sebelum dikembalikan ke Mesir. Karena kan kalau nggak salah jasadnya itu dibawa oleh Napoleon ya ke Prancis, lalu kemudian dikembalikan lagi pada zamannya Dr. Maurice ini. Nah, sebelum dikembalikan beliau minta izin, diberikan mandat untuk meneliti. Dan dari semua Firaun yang dia teliti ada satu ya, Firaun ya, atau Raja Mesir yang kemudian di dalam paru-parunya ada garam. Itu sains ya. Dan setelah diusut ternyata memang di dalam Al-Quran disebutkan ada satu Firaun yang ditenggelamkan di laut dan kemudian jasadnya dijaga, diawetkan, diutuh gitu. Maka dari situ kemudian dia bersaksi bahwa memang Al-Quran adalah kalam Allah ya, bukan cerita-cerita buatan Nabi Muhammad, tetapi memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Muhammad sendiri kan nggak tahu ya, dalam tanda kutip ya mungkin ya. Ya, mana Firaunnya gitu kan, karena beliau bercerita di Mekah ya, di Madinah gitu. Ya, bisa jadi beliau tidak mengetahui yang mana, tetapi beliau mendapat kabar ada Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah gitu. Dan itu kemudian terbukti ya, dibuktikan oleh perjalanan sejarah ya, oleh Dr. Maurice Bucaille ini. Inilah ya menjadi ending ya, atas kebinasaan Firaun ya. Dan itu harus menjadi ibrah bagi kita semuanya. Demikian sahabat dan yang dirahmati Allah ya, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.